Tapi kemudian begitu saya masuk umur 20 tahun, itu adalah pertama kalinya saya punya pemikiran untuk bunuh diri. Saat ini gitu ya, saya ini pasien dari rumah sakit jiwa. Saya penderita depresi major non psikotik. Gitu. Saya orang dengan gangguan kejiwaan. Kalau ditanya, kenapa sih emang nggak mikirin anak gitu? Nggak mikirin mereka akan kehilangan ibunya? No, gitu. Kalau kita lagi dalam kondisi yang sangat-sangat down gitu loh, memikirkan untuk bertanggung jawab terhadap orang lain itu semakin nambah beban. Anger managementnya jelek lah ya gitu. Jadi waktu zaman COVID dulu pernah ada video gitu, dan anakku yang kedua tuh sampai bilang gini, I'm scared because my mom is a tiger. Dia takut sama maminya karena maminya galak. Yang paling gampang bikin orang depresi sebenarnya adalah lingkungan terdekat. Suami adalah orang pertama yang bilang, kamu tuh kurang iman, kamu tuh kurang bersyukur ya. Dia lagi telepon, begitu dia tutup telepon dia bilang, emang nggak bisa tunggu sampai telepon selesai. Lu kalau mau mati, mati aja, nggak usah caper-caper. Kenapa mesti harus ngerepotin gua? Orang depresi itu paling deket sama Tuhan. Tuhan di mana? Kenapa nggak tolong saya? Tapi tetap, what should I do? Aku ini sendirian loh Tuhan rasanya, nggak ada yang ngertiin. Sahabat Solusi, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin banyak dilihat orang sebagai hal yang tabu, hal yang memalukan. Tapi hari ini kita akan membuka berbagai cerita tentang hal ini yang pasti saya percaya bisa memberkati dan membuka mata setiap kita. So mari kita sambut sama-sama sahabat Solusi yang hadir hari ini, Ibu Laura Wijaya. Halo Ibu. Halo. Thank you for coming. Thank you juga untuk kesempatannya Kak. Apa kabar Ibu Laura? Luar biasa. Luar biasa. Boleh perkenalan sedikit Ibu Laura ini siapa sih? Oke, perkenalkan saya Laura Wijaya. Saya ibu dari 3 anak, laki-laki dan perempuan. Saya juga seorang ibu gembala, saya melayani di daerah Citayam. Wow. Dan kejadian ini bermula sekitar 24 tahun yang lalu. Iya, betul sekali. Gitu. Jadi backgroundnya saya itu memang sudah pelayanan dari masa muda. Jadi saya aktif di gereja, tapi kemudian begitu saya masuk umur 20 tahun, itu adalah pertama kalinya saya punya pemikiran untuk bunuh diri. Saat itu udah pelayanan gitu. Saat itu udah pelayanan, tapi kemudian saya tidak menyadari bahwa itu tuh apa sih gitu loh. Itu tuh apa sih? Jadi ikutlah doa pelepasan gitu, kayak healing camp gitu. Saya nangis, saya teriak. Tapi nggak ada beberapa tahun kemudian terjadi lagi gitu. Di tahun 2004 itu kejadian lagi. Jadi setelah 2004 saya kerja mau mencoba untuk lompat gitu dari sebuah ruko gitu. Terus semakin intens itu setelah saya tahun 2016 gitu. Dan itu masih dalam tahap saya semuanya pelayanan di gereja. Gitu. Semuanya saya pelayanan, saya menutup diri kayak pakai topeng gitu ya, kayak pakai topeng. Pokoknya nggak boleh ada yang tahu kondisi kejiwaan saya. Karena orang itu masih mikirnya orang Kristen pertama nggak boleh depresi, orang Kristen nggak boleh stres, orang Kristen nggak boleh miskin gitu kan. Kesannya kamu akan jauh dari Tuhan, kamu nggak diberkati, kamu. Saya sempat minta bantuan ke konselor di gereja, cuma jawabannya adalah penghakiman ke saya gitu. Jadi kamu kurang doa kali gitu. Apa kamu ada bikin dosa yang tersembunyi seperti itu. Jadi belum sempat keluar ceritanya, saya akhirnya nggak jadi lagi gitu. Jadi mungkin yang perlu diketahui juga saat ini gitu ya, saya ini pasien dari rumah sakit jiwa, itu rumah sakit jiwa pemerintah di Jakarta. Sudah berhenti obat. Saya penderita depresi major non psikotik. Gitu. Saya orang dengan gangguan kejiwaan, tapi orang dengan gangguan kejiwaan itu bukan melulu gila gitu ya. Bukan gila. Jadi ODGJ itu jenisnya banyak sekali. PETS ya banyak sekali. Jadi ada depresi, anxiety, skizofrenia. Nah orang yang akan bilang
gila itu adalah skizofrenia. Jadi mereka udah halu, ada waham, mendengar suara, mendapat penglihatan gitu. Nah untuk saya atau penyintas depresi itu masuknya ya seperti orang biasa aja gitu. Tidak terlihat di luar sebenarnya. Gitu. Karena sejujurnya kita juga malu loh ngaku, dalam artian dengan stigma yang begitu kenceng gitu nih, aib banget, kita tuh nutupin gitu loh. Kita berusaha untuk kelihatan normal gitu loh, berkegiatan. Jadi depresi itu nggak selalu yang ngurung diri di kamar gitu dengan lampu yang gelap segala macam, enggak. Kita bangun pagi, oh ya udah bangun pagi hari ini masih bangun pagi, berarti masih harus kerja untuk yang kerja, masih harus nganterin anak sekolah untuk yang ibu-ibu. Tapi dalam hati kita ini hancur, berantakan gitu loh. And no one knows gitu, karena dengan begitu rasa kayaknya double standarnya gitu ya. Pertama Kristen, lu pelayan Tuhan, itu tuh bikin saya sendiri pribadi takut gitu. Takut untuk terbuka bahwa saya depresi, saya punya pemikiran bunuh diri, berkali-kali mencoba tanpa orang tahu. Kenapa saya bilang tanpa orang tahu? Balik lagi ke stigma. Gini ya Pets, saya pernah melakukannya tanpa suami saya tahu. Saya mencari kayak, kalau dibilangnya tuh kayak perfect crimes gitu ya, kejahatan sempurna. Jadi saya nggak mau orang tahu kalau saya itu bunuh diri. Saya akan cari cara gimana terlihat normal, kayak kematian wajar gitu ya. Pertama saya mikirin gini, suami saya itu pendeta, dia gembala. Saya nggak mau keluarga besar, oh kok istrinya pendeta bunuh diri gitu. Jadi saya pikir, oke, saya akan cari gimana caranya yang terlihat tuh kelihatannya matinya wajar aja, gitu. Natural. Natural. Tapi saya juga nggak mau yang bawa mobil kencang-kencang ngebut nabrak gitu, enggak. Atau nyebrang jalan sembarangan, enggak. I try to find like really normal gitu. Yang tidak perlu menimbulkan kehebohan seperti itu. Seperti itu, jadi kesannya, oh iya udah meninggalnya wajar gitu kan. Terus saya cari dan saya dapat dan saya melakukan saat sendiri di rumah. Jadi anak-anak sekolah, suami kerja, saya melakukan. Dan kalau bukan pertolongan Tuhan, saya bilang it's the end of my life that day gitu loh. Cuma bilang kalau ditanya kenapa sih emang nggak mikirin anak gitu, nggak mikirin mereka akan kehilangan ibunya, no gitu loh. Kalau kita lagi dalam kondisi yang sangat-sangat down gitu loh, memikirkan untuk bertanggung jawab terhadap orang lain itu semakin nambah beban, gitu. Karena saya pernah ngomong di ruang konsul psikiater, saya cuma bilang gini, kalau dokter bilang saya harus bertanggung jawab sama anak-anak, saya akan jawab gini, boleh saya egois? Boleh saya jadi egois, dok? Saya nggak mau lagi bertanggung jawab terhadap orang lain. This is my life, jadi saya mau selesaikan. Seperti itu Kak. Gitu. Jadi kalau orang lagi depresi itu nggak usah dinasehatin sih sebenarnya, maksudnya kamu harus ingat dong Tuhan baik. Oh kita ingat, kita ingat banget Tuhan itu baik. Tapi rasa painnya, rasa sakitnya itu nyata dan susah diungkapin gitu. Orang yang nggak paham itu rasanya apa sih yang lu rasain tuh apa sih gitu, nggak penting banget gitu. Ya, kita akan berbicara nanti tentang bagaimana seharusnya gereja menanggapi hal ini. Pasti. Tapi sebelumnya saya pengen bahas bagaimana Ibu berkata bahwa beberapa kali mencoba untuk mengakhiri hidup, bunuh diri. Waktu pertama kali terfikir untuk melakukan itu, sebenarnya ada kejadian apa? Tahun 2000 itu gini. Jadi saya punya 3 bersaudara, saya anak tengah, semuanya wanita. Terus waktu itu kebetulan saya dengan kakak saya jaraknya umurnya tidak terlalu jauh. Saya waktu itu sudah semester 5, jadi saya kuliah semester 5. Terus orang tua saya bilang, boleh nggak stop dulu cuti, karena akan melanjutkan kakak dulu gitu. Jadi kita struggle secara finance gitu kan. Setelah masa cutinya habis, tidak bisa dilanjut, di situ saya ngerasa dunia saya runtuh gitu. Jadi kembali lagi ke masa kecil saya merasa orang tua saya baik, bener. Kasih sayang itu dalam artian mereka kasih saya makan, kasih saya sekolah,
pakaian, rumah, tempat tinggal nyaman, tapi saya secara emosional neglect, diabaikan. Dalam artian mereka sibuk kerja, cari uang untuk kebutuhan anaknya, tapi secara emosional saya nggak dapet. Jadi saya berusaha untuk jadi achiever supaya orang tua saya lihat. Jadi saya berusaha mati-matian jadi juara 1 supaya mereka bangga dan mereka recognize saya, gitu. Waktu tahun 2000 itu saya merasa impian saya hancur tuh, nggak bisa lagi saya menjadi sarjana teknik gitu, karena waktu itu saya jurusannya di teknik. Itu rasanya grievingnya itu kehilangan lebih besar daripada kematian seseorang gitu loh. Jadi saya sempat belajar bahwa grieving itu kan banyak ya, kedukaan, kehilangan tuh banyak. Dan buat saya kehilangan terbesar saat itu. Jadi kayak impian saya selesai semuanya. Karena hari itu menjadi sarjana teknik adalah salah satu cara untuk mendapatkan pengakuan dari orang tua. Betul sekali gitu. Jadi begitu kayaknya nggak dapat, sudah gitu. Jadi kubakarlah itu buku-buku sampai alma mater di dalam kamar gitu. Nggak pikir panjang Kak gitu, maksudnya padahal kalau dibakar kamar satu rumah ya bisa habis kan gitu. Cuma jadi langsung didobrak pintunya, diomelin ini segala macam. No story short, mereda gitu. Tapi rasanya kayak semacam ada dendam gitu loh. Gue nggak dapet apapun gitu, nggak dapet recognize apa segala macam. Nah terus akhirnya jadinya rasanya aku ini nggak berharga, aku ini nggak berguna gitu loh. Aku nih orang tua nggak pernah bisa lihat who I am gitu loh. Karena jujurnya waktu kecil itu ngerasanya orang tua lebih sering sebut kakak, gitu. Orang tua lebih sering sebut kakak, misalnya kakak juara basket gitu, atau kemudian sering sebut adik, oh dia kemarin juara bulu tangkis gitu. Saya enggak gitu, namanya anak kecil ya gitu, ngomong umur 8 tahun, 9 tahun yang kok kalau ada tamu yang disebut Cici sama adik, aku enggak. Nah itu dari situ mulainya gitu. Jadi bukan sesuatu yang ada kejadian traumatis apa gitu ya, enggak gitu, tapi pelan-pelan gitu. Jadi kan orang depresi itu pemikiran bunuh diri itu adalah akhirnya, Pets, gitu. Jadi itu pemicunya. Kan awalnya ada predisposisi dulu nih. Kejadian awalnya banget itu kayak apa gitu. Jadi pengabaian kecil, saya dibully waktu kecil karena dulu badan saya tuh kurus banget. Sering dibilang gini, mama saya tetangga gitu. Ci, anaknya kurus sekali, kurang gizi ya. Ci, anaknya cacingan ya, gitu, di depan saya. Gitu. Itu rasanya nggak enak. Dan mama cuma bilang, it's okay lah gitu, udahlah, itu kan cuma omongan, nggak nyakitin. Ya, omongan itu paling nyakitin. Tidak mengeluarkan darah, tapi lukanya nggak sembuh-sembuh gitu. Mama berusaha kan kasih vitamin dan segala macem, tetap aja karena emang kurus gitu, nggak sakit enggak gitu. Terus karena saking kurusnya kecilnya, mungkin yang sedikit traumatis itu ada sepupu karena badan saya kecil, dia lempar saya ke udara. Kan orang-orang senang kan, senang gitu. Tapi saya takut gitu, dan saya jerit. Saya bilang, udah nggak mau lagi. Tetap. Nah itu orang tua cuma bilang, udahlah itu kan lucu, seru gitu. Jadi saya ngerasanya orang tua nggak ada di pihak saya untuk ngebela saya. Dan kebetulan saya SD itu negeri, di mana saya ini kan etnis Tionghoa. Jadi nggak terlalu banyak juga etnis Tionghoa yang sekolah di sekolah tersebut dan Kristen. Jadi kadang saya suka dibully dari pertama ya makan babi katanya. Cina makan babi ya gitu. Terus suka dikejar-kejar, mau kalau zaman dulu tuh ya suka diangkat roknya gitu kan. Itu kan kayak pelecehan juga buat sekarang itu. Saya ngadu ke mama ke papa. Cuman udahlah. Jadi saya ngerasanya sebagai anak, saya mesti fight sendiri nih, itu mesti berjuang sendiri. Dan makin lama SMP, SMA, di masa-masa saya mencari jati diri, mereka nggak ada gitu loh. Kalau sekarang sudah besar, saya tanya ke mama, kebetulan papa saya udah almarhum, dia kan selalu bilang, adil gitu, kasih makan.
sekolah, tempat tinggal. Tapi secara emosional enggak. Tidak tercukupi, tidak terpenuhi. Jadi bukan masalah pelukan, bukan masalah ciuman, tapi masalah they are defend on me gitu. Mereka ngebela saya enggak. Mereka comfort me enggak lagi saat lagi pulang sekolah rasanya sedih segala macem, dibully gitu. Sesimpel itu. Tapi yang simpel itulah yang lama-lama tuh semakin besar saya jadi nggak pede gitu, jadi takut nanti jangan-jangan dibully. Dibulinya nggak sampai yang berdarah-darah atau apa, tapi kayak dikucilin gitu karena ya because I'm different lah ya gitu. Ada orang yang survive, ada juga yang enggak gitu. Dan saya adalah bagian yang tidak survive di bagian waktu lu dibully gitu. Jadi saya menarik diri. Seperti itu awalnya. Ini juga pelajaran mungkin ya buat orang tua di rumah, sahabat solusi yang punya status sebagai orang tua, mungkin untuk lebih memberikan dukungan emosional buat anaknya. Betul. Itu penting sekali ya, bukan hanya dukungan materi, tapi emosional juga itu penting banget ya. Jadi sekarang saya ke anak ini ya, anak saya 13, 11, dan 8 tahun. Buat saya nggak ada masalah yang sepele buat mereka. Jadi kalau mereka ngadu ke saya akan tinggalin dulu nih pekerjaan saya gitu ya. Entah saya lagi pegang handphone kah atau lagi apa, saya tinggalin dulu gitu. Saya akan tanya, kenapa? Ada apa? Gitu. Sama kalau kayak mereka jatuh, nggak langsung teriak, kok bisa sih? Enggak gitu. Kamu sakit nggak? Apanya yang sakit? Apa yang luka? Kenapa bisa jatuh? Gitu. Oh jatuh, kamu clumsy. Kamunya nggak aware sih. Ayo jangan pegang handphone melulu ya. Gitu. Kalau lagi jalan-jalan, naik tangga, turun tangga, lihat tangganya. Gitu. Jadi berdasarkan pengalaman dulu gitu loh. Anak kedua saya ini pun sempat ngerasa di saat-saat saya belum pulih dari depresi, jadi benar-benar masih emosinya naik turun, struggle dan segala macam. Saya suka berteriak di rumah, out of control gitu ya. Tidak yang memakai kasar gitu, cuman kayak teriak gitu. Kenapa sih gitu? Terus suka bilang, why my life so hard gitu. Ambil bangku bakso lempar bak gitu kan. Dan itu kan traumatik buat mereka gitu loh. Dan jadi anak saya yang pertama itu sempat takut sama suara-suara keras gitu. Jadi dia nggak nyaman. Gitu. Yang kedua ternyata dia nyimpen. Dia nggak cerita terlalu banyak. Tapi one day saya marah gitu sama dia. Karena tugas sekolahnya yang saya bilang, ini mami udah ajarin berkali-kali, Dede kenapa gak bisa gitu kan. Saya banting pintu kamar, saya keluar. Setelah saya reda, kurang lebih setengah jam kemudian saya lihat dia ada bikin barcode pakai pisau mainan. Pisau mainan dari plastik itu, tapi ada bekasnya di sini merah. Terus gue bilang, terlepas dia tahu dari mana gitu. Internet itu kan udah ya 24 jam kita terpapar dengan berbagai informasi. Kupikir ini satu, oh Tuhan, kenapa gitu loh. Akhirnya aku peluk, aku bilang, Dede mami minta maaf. Terus dia nangis, terus dia bilang ini, why you do that to me? Why you do that to me? I feel useless. Tuh. Terus aku bilang, aku nggak mau ngulangin kejadian yang sama gitu. Aku nggak mau kejadian yang sama itu terulang lagi. Jadi berusaha untuk kontrol emosi walaupun secara struggle-nya luar biasa gitu. Nah, setelah pulih di beberapa tahun kemudian aku benar-benar rekonsiliasi ke anak ini, termasuk ke kokonya, ke adiknya juga nih yang cewek. Aku rekonsiliasi minta maaf gitu loh. Begitu out of control gitu karena nggak bisa. Jadi bangku dibanting, pintu ditonjok, itu adalah mereka lihat itu sering kali gitu loh. Jadi mereka akan lihat mamanya tuh anger manajemennya jelek lah ya gitu. Jadi waktu zaman COVID dulu pernah ada video gitu dan anakku yang kedua tuh sampai bilang gini, I'm scared because my mom is a tiger. Dia bilang dia takut sama maminya karena maminya galak gitu. Oh enggak, saya nggak pukul gitu.
karena saya nggak berani, bukan saya nggak mau pukul lah ya gitu, saya ngelampiasinnya ya ke barang-barang gitu. Jadi dan semua yang terjadi itu rata-rata kalau suami nggak ada di rumah. Jadi itulah berbahayanya kalau orang depresi, ibu-ibu terutama itu yang punya anak, anaknya rentan sekali kena abusive, mentally, physically gitu ya. Jadi ada anak yang mungkin dicubit gitu ya, dipukul sama hanger, atau yang kena setelah melahirkan gitu ya, dia habis kena baby blues dilanjutin sama postpartum syndrome. Pernah kita dengar pasti di berita ada anak tiba-tiba ditenggelamin seperti itu. Iya, karena ibunya overwhelmed. Gitu. Mau cerita ke siapa? Kadang cuman dibilang woman supporting woman, tapi akan dibilangnya kamu kalau lahiran sesar tidak jadi ibu seutuhnya. Kalau kamu kasih susu formula, kamu tidak jadi ibu seutuhnya. Gitu. Terus saya cuma bilang gini sama suami, ngomonglah semua ibu-ibu itu ke saya, karena saya anak pertama normal, anak kedua sesar, dan anak ketiga juga sesar. Gak ada, semua sama. Gitu, semuanya sama. Jadi hari ini pun saya sharing pengalaman saya ingin gitu loh, para ibu terutama untuk lebih terbuka, cari orang yang bisa dipercaya, karena nggak bisa disimpan sendirian, Pets. Simpan sendirian itu akan lama-lama meledak juga. Akhirnya kalau kita nyakitin diri kita sendiri mungkin masih ditoleransi lah ya gitu. Tapi kalau sudah menyakiti anak, mereka nggak tahu apa-apa. Mereka lahir juga bukan keinginan mereka toh gitu. Seperti itu. Rasa ingin mengakhiri hidup atau mungkin emosi yang tiba-tiba meledak, teriak atau melempar barang, memukul pintu, biasanya timbul itu ketika ada situasi apa, Ibu? Ada pemicunya. Iya. Yang jelas adalah berantem sama papinya. Gitu. Jadi saya merasanya yang paling gampang bikin orang depresi sebenarnya adalah lingkungan terdekat. Jadi kemarin saya sempat ada baca komen, yang paling bikin depresi itu adalah kalau salah pilih pasangan. Gitu. Jadi saya berantem sama papinya. Saya menikah 14 tahun, ya. 11 tahun pertama itu penuh dengan miskomunikasi. Saya dan suami itu sama-sama pelayanan. Mama mertua, papi mertua itu pendeta. Ya, jadi dia dari keluarga Kristen dari kecil, takut akan Tuhan, tapi jangan salah, tetap aja struggle di dalamnya kenceng. Gitu ya, struggle di dalamnya itu banyak sekali. Jadi 11 tahun pertama itu ribut lah ya. Bukan masalah ribut soal melulu keuangan, bukan melulu ribut soal pihak ketiga gitu ya, ada pil atau ada will, bukan. Masalah saya idealis gitu, dari efek dari trauma saya ini idealis, perfeksionis. Saya menuntut dia untuk jadi imam, raja, dan nabi. Ya, kamu kan kepala keluarga, kamu harus jadi imam, jadi raja, jadi nabi, kamu harus jadi teladan yang baik buat anak-anak. Kamu ikut ajarin dong, jangan cuma saya pengasuhan doang. Loh, kamu juga dong yang ngajarin. Dia sibuk pelayanan, dia sibuk kerja, jadi waktu ke anak itu minim sekali. Bahkan di hari Sabtu itu dia harus kerja juga kan. Minggu full pelayanan. Jadi anak-anak otomatis semuanya sama saya. Dan saya minta, ayo kita berdua nih. Jangan semuanya diserahin ke saya. Giliran anak-anak nggak bisa diatur, salah ibunya gitu. Masalahnya hanya seperti itu. Tapi ribut terus gitu. Nah, suami saya itu besar dari keluarga Kristen yang bisa jadi tidak juga percaya sama gangguan kejiwaan. Jadi kenapa saya bilang penyebab saya gitu ya, depresinya jauh lebih parah adalah kalau saya lagi masuk fase depresi, emosi anjlok segala macam, suami akan bilang, suami adalah orang pertama yang bilang, kamu tuh kurang iman ya, kamu tuh kurang bersyukur ya. Gue kerja loh, gue pelayanan, gue gak macam-macam hidupnya, lu masih stres juga, lu masih suka ngamuk-ngamuk juga.
dekat sama Tuhan, makanya bersyukur. Ya. Itu jadi salah satu alasan saya untuk nggak mau terbuka ya gitu. Saya kayak hidup dalam katak dalam tempurung gitu yang, oh mungkin emang Kristen itu nggak boleh sama sekali untuk stres ya. Oh jadi Kristen itu sama sekali nggak boleh punya masalah ya gitu. Jadi saya tutupin, benar-benar pakai topeng, nggak boleh yang sedih gitu. Pokoknya semuanya fake smile gitu. Jadi kalau saya dalam kondisinya lagi nggak baik gitu ya, saya akan nutup diri untuk nggak ketemu sama orang. Pergi ke gereja, pulang langsung pulang. Nggak mau tuh mingle yang ngobrol atau apa segala macam. Mereka tahu, oh ini istrinya suami saya itu namanya Pendeta Marco Kurniawan ST. Dia cuma taunya gini, oh itu istrinya Marco, namanya siapa? Nggak tahu. Oh istrinya pemusik, kebetulan suami saya juga pemusik, basis. Ya itu istrinya, siapa ya? Nggak tahu. Karena tidak pernah mingle gitu ya? Karena saya nggak mau gitu. Daripada nanti saya ngerasanya nggak nyaman gitu ya. Saya pikirnya seperti itu, dan saya tuh minder sekali, sangat-sangat minder. Di masa-masa depresi saya, itu saya nggak bisa ngomong sama orang. Saya merasa tidak ada satupun hal yang bisa saya banggakan. Jadi depresi itu mempermainkan pikiran kita bahwa kita ini tidak berharga, tidak berdaya, we are useless gitu. Di saat itu, seperti itu. Nah, karena suami saya seperti itu, waktu saya mau konseling setelah saya sadar nih ada yang salah, saya tuh sampai harus menjebak dia untuk bisa masuk ke ruang konseling. Karena nggak pernah mau. Karena nggak pernah mau. Ya pikir ya konseling ya sama lah, masuk kita ke gereja ketemu konselor ngobrol segala macam, ya udahlah sama, what's different gitu loh. Jadi dia adalah orang yang enggak, waktu itu sampai ada kejadian yang akhirnya merubah dia. Akhirnya kita berdua sekarang saling support. Oke. Awalnya ibu kan tidak tahu ya apa yang ibu alami. Kenapa emosi bisa meledak-ledak? Kenapa bisa ada keinginan untuk bunuh diri? Pada akhirnya apa yang membuat ibu mengerti bahwa oh saya ini sedang mengalami sebuah gangguan kejiwaan yang namanya depresi? Awalnya gimana? Taunya gitu? Sebenarnya waktu 2005 itu saya udah mulai tahu nih kayaknya sih ada yang salah ya gitu ya. Jadi saya tuh suka baca, dan dulu sebetulnya setelah kalau saya nggak masuk di teknik, saya pengennya masuk ke psikologi gitu. Cuma kan mahal gitu ya, dan sudahlah gitu. Cuma saya suka baca-baca tentang ilmu-ilmu psikologi seperti itu. Nah jadi kayak semacam self diagnose gitu nih, kayaknya ada yang salah memang nih ya. Kok terlalu sering sih mikirin hal kayak begini gitu loh. Jadi di satu sisi akal sehat tuh masih jalan loh Kak gitu loh. Jadi masih ini salah loh gitu. Nah 2005 itu saya tanya sama teman, ayo dong tes psikologi. Gue kayaknya nggak bener deh gitu. Waktu itu masih baru umur 25 tahun. Ya tes aja, cuma kan mahal gitu loh. Udah seiring waktu karena intensitas rasa pingin mengakhiri diri itu semakin tinggi gitu. Itu saya juga mulai cari tahu, oh ini kayaknya ini emang gangguan kejiwaan, tapi belum bisa memberanikan diri gitu loh. Saya sudah tahu sejak tahun 2005, tapi saya takut dan saya tidak punya link gitu untuk reach out. Nih kalau mau ke psikolog gimana ya? Kalau mau ke psikiater gimana ya? Akhirnya udah, gimana saya dapat untuk reach out gitu ke akhirnya ke bantuan profesional 2019 gitu. 2019 saya mencoba untuk what should I do gitu, karena saya udah nggak tahu nih harus apa. Pernikahan saya gonjang-ganjing dari luar, kelihatannya dari dalam gitu ya. Di luar tuh kayak kesannya oh keluarganya harmonis, baik-baik aja segala macam. Tapi di dalam itu ngobrol, cuma saya nggak bisa deep talk sama suami, takut gitu ya. Nah kita mau pergi nih jalan-jalan ke luar negeri. Terus aku pikir
kalau kondisinya anjlok, nanti gue loncat gitu ya dari jembatan gitu di luar negeri, repot kalian nanti pulangin jenazahnya lah, mesti ngurus surat, terus nanti ada lagi seorang istri gembala lompat dari jembatan di sebuah negara, itu repot deh gitu. Jadi saya pikir udahlah ya, gimana caranya gitu. Akhirnya saya sadar untuk ngomong di medsos, I need help, karena saya udah nggak tahu nih minta tolong sama siapa lagi. Hopefully gitu ya, jauh dalam hati saya berharap semoga ada satu atau ya satu lah yang tahu kondisi saya gitu, benar-benar tahu gitu. Dan disitulah jalan Tuhan bekerja. Jadi teman saya kontak saya gitu, dia message, dia bilang kenapa lah, cerita gitu. Long story short, ternyata teman saya ini, dia teman online saya sih ya, bukan, jadi kita ketemu baru 1 kali doang. Dia itu juga depresi. Jadi dia tahu apa yang saya sampaikan itu bukan pertolongan secara duit, bukan pertolongan secara apa, tapi itu adalah signal saya minta pertolongan my soul gitu loh. Jiwa saya butuh pertolongan. Jadi dia bilang cerita, oh nggak apa-apa. Terus dia bilang enggak. Lu ini ada menyembunyikan sesuatu, lu harus cerita. Terus mungkin ada kalimat yang kurang lebih membuat saya percaya gitu sama dia, bilang cerita aja, gua nggak akan bilang apapun. Terus saya ceritain, jebol. Terus dia bilang oke, carilah profesional. Pertolongan medis. Tahun 2000 itu saya mencoba untuk kontak, tapi nggak reach out karena jadwalnya full. Akhirnya saya cari-cari sendiri dan puji Tuhannya dapat psikolog Kristen yang dia tuh benar-benar oke, ibu hamba Tuhan, tapi ya semua orang juga bisa kena gitu loh, nggak ada yang kebal, namanya juga kejiwaan gitu loh. Setiap manusia yang punya jiwa pasti kena gitu loh. Cuma seberapa dia kuat bertahannya itu kan masing-masing orang berbeda gitu loh. Nah, aku pikir karena sudah lama sekali itu kenanya distimia. Jadi salah satu gangguan kejiwaan juga ada yang namanya distimia. Distimia itu moodnya kita itu selalu di bawah normal. Jadi kalau normal tuh di sini, ini happy banget, ini sedih. Dia adanya di sini terus. Stabil di situ. Stabil tapi nggak pernah ngerasa happy banget, tuh udah di situ aja. Aku pikir oh distimia nih ya, udahlah nggak cuman ke psikolog doang, aman kali ya gitu. Tapi ternyata ibu psikolognya bilang, katanya, ibu saran saya dibantu dengan obat ke psikiater. Karena waktu itu saya minum vitamin B kompleks, tetap nggak ngangkat lah gitu kan ya, saya masih tetap struggle, dibantu journaling setiap hari, grounding, maksudnya grounding tuh kita lepas alas kaki, terus kita injak batu, injak rumput, merasakan sekitarnya, itu masih naiknya susah gitu, mood saya masih kadang ya sedih gak jelas gitu kan. Akhirnya ke psikolog, ke psikiater. Saya ke psikolog dan ke psikiater juga saya sembunyi dari suami. Saya takut. Alasan saya sama suami gini, mau pergi sebentar ya, mau ketemu temen. Gitu. Jadi kebetulan waktu itu ada di daerah Gandaria di Jakarta Selatan psikolognya, saya ke sana. Sembunyi-sembunyi. Terus kemudian begitu ke psikiater juga sama. Psikiater ngobrol, kasih obat 3 macam, saya sembunyiin. Gak boleh tahu. Tapi sayangnya itu tahun 2000-an ya, masih tahun 2000-an. Waktu zaman-zamannya Covid tuh. 2020, 2021 gitu Iya, ya? 2020 awal. Jadi setelah 3 bulan di psikolog, kemudian kalau nggak salah di bulan Julinya yang lagi pas tinggi-tingginya mulai lockdown segala macem, saya cari cara gimana reach out ke psikiater, tapi nggak bisa gitu. Jadi akhirnya setelah beberapa bulan kemudian, setelah bisa, jadi kita masih pakai masker beberapa lapis gitu ya, masih pakai yang ada pembatasnya seperti itu. Saya datang ke psikiater. Psikiaternya bilang kondisinya memang depresi, gitu. Kondisinya depresi dan harus dibantu obat seperti itu. Saya sembunyiin dari suami, nggak boleh tahu. Karena begitu suami tahu,
lu ngapain minum obat? Nanti kecanduan, nanti ketergantungan. Apa sih? Kayak kesannya, ya itu suatu hal yang memalukan. Gitu. Ibu menyembunyikan dari suami segala yang harus dilewati. Tetapi ada satu titik yang sangat berat yang terjadi kepada ibu waktu itu. Yang saya ketahui suami sempat melontarkan satu kalimat yang menusuk banget. Iya banget. Dan itu nggak boleh ya. Itu sebenarnya kalau dikeluarin itu bikin ya udah execute. Jadi kondisinya suami itu lagi terima telepon gitu ya. Jadi dia juga ada masalah di tempat kerjanya. Kondisi saya lagi anjlok parah, diperparah dengan PMS. Jadi kita mau datang bulan gitu, mau menstruasi, biasanya hormonnya nggak stabil kan. Nah, makin uring-uringan gitu loh. Nah, saya marah gitu sama suami. Dia lagi telepon. Begitu dia tutup telepon, dia bilang, emang nggak bisa tunggu sampai telepon selesai, bilang gitu. Lu kalau mau mati, mati aja, gak usah caper-caper. Gitu. Kenapa masih harus ngerepotin gua? Kurang lebih seperti itu ngomongnya. Dan itu rasanya, di satu sisi itu rasanya sedih, di satu sisi itu rasanya melegakan. Karena? Satu sisi itu sedih karena berarti kalau dianalogikan saya tuh didorong. Sudah di pinggir jurang nih, didorong. Mati aja. Tapi di satu sisi itu melegakan, saya jadi sadar. Suami gua tidak mengerti yang namanya kesehatan mental. Dan di situ kayak momen, nggak bisa lagi nih bergantung sama dia, berharap bahwa dia tahu kondisi saya. Waktu dia tahu saya minum obat pun dia marah. Ketergantungan nanti. Padahal yang namanya karena kondisi saya sudah begitu lama ya, 20 tahunan, kimia di otak itu saya udah berubah tuh. Jadi yang namanya serotoninnya itu udah nggak mampu lagi untuk ngangkat mood jadi lebih baik gitu. Makanya waktu saya dikasih obat namanya SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Jadi supaya serotoninnya itu nggak ditarik balik, jadi tetap standar gitu. Nah, kan orang depresi itu kan penyebabnya dari 3, biologis. Saya ada dari nenek saya, papanya nenek dari papa gitu ya. Itu ada gangguan kejiwaan. Jadi secara genetik saya punya nih, resikonya gede. Sebenarnya ada ya? Ada. Turunan genetik gitu ya? Jadi secara genetis itu mempengaruhi. Terus yang kedua itu dari psikologis kan, misalnya dari kejadian traumatis. Kayak saya nggak traumatis, tapi ngerasanya diabaikan nih, neglect gitu kan. Jadi saya ngomong, saya ini kayak parentless tanda kutip, secara emosional tuh saya nggak dapet. Gitu. Nah yang ketiga kan baru dari sosial, dibulinya itu, diledekin anak kecil yang cuma bercanda lah, gitu. dengan bertameng dengan kata bercanda, tapi setidaknya sudah merusak gitu loh mental seseorang gitu kan. Jadi ya sudah, kupikir suami udah bener-bener tidak bisa diandalkan. Jadi ya untungnya sih dia nggak rebut obatnya saya, tapi saya jadi putus obat. Saya takut gitu. Dan di situ ngerasanya buat apa gua berobat gitu ya, buat apa gua nih minum obat sendirian, berusaha untuk berdaya guna, berusaha untuk jadi orang normal, tapi di satu sisi pasangan juga kayak nggak peduli gitu kan. Saya berhenti obat, nah makin struggle di situ, makin naik turun. Jadi sekitar tahun 2001 itu kondisi emosi udah makin nggak jelas. Kadang autopilot, kadang brain fogging gitu ya. Jadi udah tahu gini, shower jet washer deh paling gampang. Harusnya kan kita semprotin ke sana, ini semprotin bisa ke muka sendiri. Nah itu sering beberapa kali. Terus kepentok pintu lah, kepentok bangku lah, itu udah sering sekali. Jadi kayak
otaknya itu udah gak bisa mikir untuk menganalisa secara tepat gitu. Dan saya masih bawa mobil waktu itu, ngantar anak sekolah. Dan itu kalau bukan Tuhan yang jagain, orang sih akan ngomongnya itu karena lu kan udah autopilot bisa bawa mobil. Iya, tapi tetap aja. Kan kita nggak tahu kalau di depan tiba-tiba ada motor ngerem gitu kan, bisa bruk gitu kan. Tapi ya, aku pikir ya selama itu pun Tuhan masih tolong. Selama itu pun Tuhan masih pegangin. Gitu. Yang walaupun dalam hati ngerasanya, where are you God? Gitu. Di mana Tuhan? Kenapa saya harus mengalami yang seperti ini? Di mana orang-orang nggak mau tahu? Di mana orang-orang bilangnya itu cuma cari perhatian. Cuma apa ya, biar dikasihani gitu. Jadi yang kututup tampaknya seperti manusia normal gitu loh. Dan kalau aku lagi depres, bisa nggak makan, bisa 2 hari nggak ada keinginan untuk makan, seperti itu. Dan masih tetap beraktivitas. Saya bisa bilang kemungkinan gitu ya, saya belum mendapat yang pasti dari dokter. Saya merasanya saya high function depression. Jadi selama saya depresi, saya masih bisa masak, saya masih bisa menjaga anak-anak, saya bisa menyetir mobil dengan kondisi mental hancur berantakan. Gitu. Saya berfungsi dengan baik gitu, menutupi semuanya gitu loh. Jadi banyak nggak yang seperti itu? Sangat banyak. Sangat banyak. Jadi memang tidak terlihat ya? Tidak terlihat. Karena kita yang tidak self-diagnose nih, yang udah tahu kita depresi, itu biasanya kita tutup. Kita nggak mengglorify. Kalau mengglorify kan gini, lu harus tahu dong kalau gue ADHD, jadi lu harus tahu kalau gue tuh suka moodnya up and down gitu. Enggak gitu, orang yang depresi, yang benar-benar punya gangguan kejiwaan, mereka berusaha act normal. Terlihat baik-baik saja. Ada nggak yang nggak bisa tahan? Ada. Mungkin ada yang berteriak saat mereka udah nggak bisa lagi ngomong ke siapa, ya udahlah mau di tempat umum ya teriak aja. Nah makanya orang bilangnya, ih dia gila gitu loh. Seperti itu. Jadi aku menyembunyikan dengan baik gitu. Tadi Ibu sempat menyinggung bahwa sejauh ini Tuhan menjaga, sejauh ini Tuhan melindungi. Waktu depresi itu bagaimana hubungan Ibu dengan Tuhan? Orang depresi itu paling deket sama Tuhan. Saya itu cuma bisa ngomong sama Tuhan. Even tuh sambil ngomel-ngomel loh ya. Tuhan di mana? Kenapa nggak tolong saya? Tapi tetap, what should I do? Kok nggak bisa ngapain lagi? Kadang setelah selesai ngantar anak sekolah, di mobil, bisa pinggirin mobil dulu sebentar, teriak-teriak. Aku ini sendirian loh Tuhan rasanya, nggak ada yang ngertiin. Doa tuh nggak yang masuk kamar, nangis, sesegukan, berurai air mata, enggak. Tuhan, tolong Tuhan. Sampai saya tulis, kalau memang saya harus jalan dengan kondisi depresi, kirim saya orang, kirim saya temen supaya saya rasanya nggak sendirian. Saya nggak pernah kuat gitu jalan sendirian. Dan selama puluhan tahun saya jalan yang tanpa dalam artian saya ngerasanya sendirian, tapi saya tahu itu Tuhan yang masih pegangin saya. Dan saya bilang, I need someone. Saya butuh seseorang human, manusia nih, sesama manusia yang bisa memahami kondisi saya. Karena selama ini saya ngerasanya lebih banyak dihakimi daripada saya dirangkul, daripada saya dipahami gitu. Jadi saya ingat sekali itu masih tahun awal-awal 2016 waktu saya struggle banget saya nulis itu. Dan baru tahun 2021
Tuhan akhirnya mempertemukan saya dengan komunitas yang paham bahwa orang Kristen juga bisa loh kena gangguan kejiwaan. Jadi tadi kan saya ngomong, saya tuh suka dengan ilmu psikologi. Jadi tahun 2021 itu saya cari-cari, kalau kuliah psikologi itu terlalu panjang. Saya maunya ada nggak sih kayak kursus atau apa yang kita lebih kenal tentang ilmu kejiwaan, gangguan mental dan segala macam. Ketemulah saya dengan lembaga konseling keluarga kreatif LK3. Jadi di situ foundernya Pak Julianto Simanjuntak ya, daftar. Saya ikut kelas konseling non gelar gitu ya, dengan jurusannya keluarga dan kesehatan mental. Saya ketemu dengan teman-teman yang para hamba Tuhan, semua yang melayani. Jadi kayak saya akhirnya keluar juga nih dari tempurung saya. Wah, ternyata ini para hamba Tuhan, pendeta, ada gembala, ada majelis, ada apa yang semuanya ini concern dengan kesehatan mental. Dari situ saya mulai pulih. Saya mulai dikonseling dengan konselor yang punya ilmu yang mumpuni. Saya ketemu komunitas yang menyehatkan secara mental gitu ya, dan saya bertumbuh di situ. Jadi saya merasanya, wah thanks God ya, bukan kebetulan saya akhirnya bisa ada di komunitas di LK3 gitu, bahwa bahwa apa yang Pak Julianto sampaikan itu, saya bilang wah iya. Dia nggak bisahin antara ini ilmu teologi dan ini psikologi, enggak gitu loh. Semuanya alkitabiah, dan kita bisa mengkonseling orang secara Kristen dengan touch yang manusiawi gitu loh. We are human gitu loh. Dan aku ngerasanya wah gitu, I'm in the right place gitu. Nah dari situlah aku mulai punya apa ya rasanya, kalau pulih aku juga pengen bagiin gitu. Aku juga pengen jadi tempat cerita buat orang gitu loh. Walaupun mungkin saya belum konselor secara profesional gitu, setidaknya ilmu-ilmu yang aku pelajari di LK3 selama 2 tahun itu memperlengkapi. Jadi gimana cara kita pendekatan, bagaimana cara kita memahami cerita dari klien seperti itu. Dan aku pikir luar biasa. Dan doakan saja Kak, jadi supaya saya bisa ambil sertifikasi BNSP. Kita doakan ya Ibu Laura ya. Karena ini hal yang penting dan sebenarnya bukan hal yang tabu ya, seharusnya bagi gereja dan orang Kristen. Betul nah, bagaimana Ibu melihat tangan Tuhan ya menolong Ibu dalam depresi ini? Apakah dengan memberikan Ibu komunitas yang tepat, atau ada cerita-cerita lain mungkin yang Ibu bisa saksikan hari ini? Gini, tangan Tuhan menolong itu kan banyak caranya. Nah, aku pikir dengan kesadaran yang Roh Kudus timbulkan bahwa aku butuh bantuan dari profesional nih, dari ahlinya, dan memberanikan melangkah gitu ya, itu adalah pertolongan Tuhan yang kita bilangnya supranatural gitu loh. Nggak bisa kebayang aku bisa datang ke ruang psikiater dengan sembunyi-sembunyi dari suami gitu. Tapi buat Tuhan ya pergi jalan, walaupun memang mungkin ya harus membohongi gitu loh. Tapi keberanian itulah yang kesadaran bahwa aku butuh pertolongan, aku lemah gitu loh. Yuk cari bantuan. Nah itu pertolongan Tuhan. Nah setiap psikiater, setiap psikolog, konselor yang dikirim itu adalah pertolongan Tuhan juga. Mau dia Kristen mau bukan, buat saya cara Tuhan itu bisa macam-macam gitu. Nggak bisa dibayangkan gitu. Setelah saya ketemu komunitas di tahun 2022 saya masih struggle dengan suami, sempat ribut gede. Terus saya cuma bilang gini, karena waktu itu kan putus obat tuh, jadi saya masuk ke LK3 di tahun 2021. Kondisi saya adalah saya tidak lagi mengkonsumsi obat dari psikiater, tapi kondisinya putus obat, jadi masih struggle. Nah tahun 2022 awal saya ingat sekali kita mau pergi ke gereja, akhirnya nggak jadi. Saya berantem sama suami. Suami bilang mau diantarin aja ke rumah mama saya gitu.
Udah sampai di depan rumah, balik lagi putar. Saya cuma ngomong gini, daripada dianterin pulang, mendingan gua nginep aja di rumah sakit jiwa. Mungkin buat suami yang, kok mikirnya kayak gitu ya? Gitu. Jadi saya cuma bilang, udah ya, taruhlah gua di rumah sakit jiwa, dan lu pulang sama anak-anak. Itu hari Minggu. Jadi singkat cerita kita akhirnya kembali ke rumah, tapi saya hari Seninnya pergi sendiri ke rumah sakit jiwa. Dari situ di asesmen sama dokter, dan dia bilang tolong, karena dulu pernah putus obat, tolong dilanjutkan. Jadi mulailah dari situ. Saya pikir waktu hari Senin itu saya pergi sendiri ke rumah sakit jiwa. Saya sudah hopeless, mau suamiku temenin atau enggak, tapi dia tahu. Tapi dia datang, puji Tuhan. Dia datang dengan rasa yang kayak males-malesan gitu ya, nih ngapain sih gue mesti kesini gitu ya. Duduk di ruang konsul di depan dokter sama-sama. Dokternya tanya, Bapak tahu kondisinya Ibu? Tahu sih, dia suka pengen bunuh diri aja gitu, masih dengan bahasanya masih jumawa gitu, masih gitu kan. Oke, gitu. Tapi dari situ saya udah nggak sembunyiin lagi bahwa saya harus minum obat, gitu kan. Ya udah, berjalanlah waktu, kurang lebih sampai lepasnya dari dosis awal dengan beberapa obat sampai akhirnya cuma 1 obat, terus setengah dosis sampai seperempat sampai akhirnya boleh selesai dan remisi, itu kurang lebih 1 tahun. Seperti itu. Jadi buat saya pertolongan Tuhan itu apa? Dari orang-orang yang dikirim. Siapapun gitu. Termasuk Tuhan juga bawa suami saya untuk bisa mau nemenin walaupun dengan ogah-ogahan gitu ya saat itu. Dan satu lagi yang momen ahanya gitu ya, suami juga ternyata kena depresi. Itu gimana sadarnya? Iya, akhirnya di situ dia sadar gitu kan, karena dia ngerasanya apa sih depresi tuh cuman caper, marah-marah, gak jelas gitu kan. Suatu saat dia ini insomnia berbulan-bulan, hampir setahunan, kalau nggak saya salah ingat tuh hampir setahunan. Jadi dia tidur itu jam 2 pagi, jam 3 pagi, tapi nggak nyenyak gitu ya. Nanti jam 5, setengah 5 udah bangun, gulang-guling, saya pergi antar anak sekolah, jam 8 dia tidur. Tapi jam 9 pagi bangun lagi, nggak fresh gitu badannya. Sempet dia coba, karena dia tidurnya seperti itu, batuk-batuk. Gitu. Jadi sering tenggorokannya kering gitu kan, dia minum obat batuk pasaran gitu kan, itu ada obat tidurnya kan, tapi itu juga nggak efek, tetap aja paling 2 jam 3 jam dia tidur. Karena kayak gitu kondisinya, lama-lama dia migrain. Migrainnya parah sampai dia yang tadinya pakai minum anti nyeri itu cuma 1 butir gitu ya bisa buat 12 jam, ini enggak, paling 2-3 jam udah sakit lagi, kepalanya nyut-nyut, dia nggak bisa kerja. Terus suatu malam dia saking sakitnya, itu saya masih ingat jam 10:30 malam, dia sampai keluarin keringet dingin, dia gemeteran, dia tremor, sudah pakai minyak kayu putih, sudah pakai segala macam gitu yang panas yang supaya dia bisa mengalihkan migrainnya, tetap nggak bisa. Terus aku bilang oke, kita ke IGD aja, karena udah nggak bisa. Jadi aku yang bawa mobil, kita ke IGD. Sampai di IGD, setelah dokter yang jaganya itu, setelah dia konsul, dikasih obat penenang. Bukan cuma anti nyeri, dikasih obat penenang yang cukup buat saya. Dokter psikiater saya pun tidak memberikan itu. Obat yang cukup keras lah ya. Obat cukup keras dan cukup membuat kecanduan. Adalah pokoknya jenis-jenis, beberapa selebriti pernah kena jenis obat itu karena penyalahgunaan gitu kan. Jadi dikasih di IGD, akhirnya dia masuk ke ruang rawat biasa, bisa tidur. Ya karena dia knockdown lah, hitungannya kayak dibikin relax gitu. Kasih obat, tidur. Jadi di rumah sakit tuh kerjanya cuma tidur gitu kan. Terus dia bilang, sebenarnya dikasih apa sih? Antidepresan.
antidepresan yang dosisnya lumayan tinggi gitu. Hah? Masa sih? Katanya. Iya. Jadi dia bawaannya tuh yang rileks, tidur, dia udah. Kita pulang dong, pulang ke rumah tanpa obat itu dia nggak bisa tidur. Dia balik lagi. Karena waktu itu kan kita dapat dokternya itu adalah karena dia nggak bisa migrain, bedah syaraf. Kata dokter bedah syarafnya bilang, Pak, saya nggak bisa kasih. Bapak kalau mau obat ini harus ke psikiater. Akhirnya tadinya dia yang ogah-ogahan nemenin saya tuh di ruang konseling psikiater. Akhirnya sekarang saya yang nemenin dia. Duduk sini ya ngomong. Saya, Bapak kenapa? Kemarin nemenin ibu, kata dokternya kan bilang gitu. Ini saya nggak bisa tidur dok ternyata gitu. Sudah setelah asesmen, dokternya bilang, Bapak tahu nggak kalau Bapak ini depresi ringan Pak? Gitu. Insomnia itu termasuk depresi ringan. Bapak udah terlalu lama malahan gitu. Bapak emosinya naik turun nggak? Kata dokternya seperti itu kan. Iya sih, kata dia bilang. Iya, nih ya saya resepin. Yang ini nggak boleh nih. Jadi dosis yang itunya nggak. Jadi dia dikasih di maintain. Dan karena dia depresinya ringan dan puji Tuhan gitu ya, dia tidak terlalu lama sih. 6 bulan selesai. Gitu. Jadi dari situ baru dia paham. Gitu. Oh ya, gue juga bisa kena nih, gitu loh. Dan dari situlah kita jauh lebih baik hubungannya, komunikasinya dan segala macamnya. Saling itu. Support, yang seperti Ibu bilang tadi. Ya. Jadi dulu tuh dia mana mau tahu sih, tahu nggak kalau hormon di otak itu yang ngatur kebahagiaan apa? Dia bilang ada dopamin tuh, ada endorfin, ada serotonin. Sekarang bisa ngerti ngomong kayak gitu. Dulu mana mau tahu gitu loh, karena dia bilang ya udah, pokoknya masalahnya hanya kerajaan surga saja gitu. Jadi puji Tuhannya dari situ saya bisa bergandengan tangan sama suami dan dia yang support saya. Ayo ceritain apa yang lo alamin, termasuk kata-kata gue yang bilang lo kalau mau mati aja. Karena kemungkinan besar ada suami-suami di luar sana pun yang ngelihatnya istrinya struggle, hormonnya naik turun, capek di rumah ngurusin anak, dia bilang lo kenapa sih emosional banget, sensitif banget gitu ya. Nggak tahu apa, di luar gue capek kerja gitu. Karena suami saya waktu dulu belum percaya itu dia belum tahu dia depresi, dia ngomongnya gini, lu tuh cuman cari perhatian, kalau lu jadi gue lu bisa gila, kata dia. Jadi kata-katanya yang cukup tajam gitu ya kepada penderita depresi itu yang kok gini ya ngomongnya gitu loh. Jadi buat saya itu Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, satu-satu Tuhan pimpin, Tuhan pulihin satu-satu, termasuk hubungan saya dengan anak, dengan suami. Dan puji Tuhannya beberapa orang akhirnya kontak, ngebuka bahwa mereka struggle dan mereka takut untuk cerita karena takut dihakimi. Dan aku pikir ya apa-apa, ceritalah gitu, walaupun saya bukan konselor yang profesional, setidaknya yuk jadi ada ventilasi nih sedikit, saya jadi support buat kamu, seperti itu Kak. Kenapa saya ada hari ini? Kupikir inilah waktunya, ayo gereja juga terbuka yuk, bahwa kesehatan mental itu juga penting kok gitu loh. Nggak usah sok tutup mata bahwa lu tuh kayak nggak tahu berterima kasih loh sama kasih setia Tuhan, dikasih ini segala macam. Enggak, bukan masalah itu. Masalahnya kalau secara genetiknya sudah ada, sama kayak orang punya cancer gitu loh. Kenapa sih kalau yang punya cancer kita nggak anggap aib gitu, kita nggak anggap tabu? Kenapa kalau yang ini tuh kayaknya tabu banget gitu loh? Orang punya cancer, semua orang punya gitu loh. Hanya tinggal ada pencetusnya apa enggak nanti dengan gaya hidup yang berantakan gitu loh. Gue pernah ngomong sama suamiku, kan kamu bilang putusin kutuk keturunan, betul? Oke, kalau misalkan orang kena cancer, apakah dia dikutuk sama Tuhan? Enggak kan, bilang gitu. Berarti sama dong orang yang kena depresi, dia juga nggak dikutuk sama Tuhan gitu loh. Karena memang kondisinya aja, karena kondisi dia untuk resilient terhadap tekanan, untuk dia punya daya tahan terhadap tekanan kan beda gitu loh.
Jadi yuk gitu loh, orang yang patah hatinya nih, orang yang depresi, yang patah hatinya, yang hancur hatinya, Tuhan rangkul loh. Alkitab pun bilang seperti itu. Jadi jangan cuman orang yang sakit kanker, orang yang sakit jantung, orang yang kecelakaan aja yang dirawat sama gereja. Tapi orang yang patah hatinya, yang remuk hatinya, yang memang letih dan lesu, udah nih mentalnya udah berantakan, itu yang dirangkul. Seperti itu. Jadi yulah buka mata gitu. Kita sama-sama perlengkapi diri. Karena ilmu psikologi dan ilmu teologi juga bukan satu hal yang bertentangan gitu. Itu bisa saling melengkapi loh gitu. Gereja jangan tutup mata tentang hal ini ya. Jangan lagi jadi hal yang tabu gitu. Setuju. Dan error yang terjadi kalau bisa saya simpulkan dari cerita Ibu adalah banyak sekali gereja orang Kristen yang memandang bahwa apa yang kita alami di dunia ini akibat kesalahan kita sehingga Tuhan menghukum kita gitu. Padahal apa yang kita alami adalah efek dari dunia yang rusak karena dosa. Memang seperti itulah dunia yang sudah rusak karena dosa. Betul. Dan apa yang membuat kita percaya bahwa Tuhan tidak menghukum kita adalah Yesus Kristus sudah mengambil hukuman itu di atas kayu salib. Betul. Sehingga apa yang kita lakukan apa yang kita alami bukanlah hukuman dari Tuhan. Memang dari dunia yang rusak ini. Iya. Kita bisa bergantung pada kasih-Nya yang sudah dibuktikan di atas kayu salib. Betul. Ya. Dan sekali lagi boleh Ibu berkata bahwa gereja ayo sama-sama buka mata dan rangkullah. Ayo gereja sama-sama buka mata, perlengkapi diri dengan ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu kesehatan mental. Semuanya ada secara teologi. Jadi waktu saya ada di komunitas itu dan kemudian saya agak bimbang sebenarnya sih mau untuk sertifikasi atau saya mau ambil master teologi gitu ya dalam konsentrasi konseling. Dan saya lihat buku-bukunya itu, wah saya kayak ngerasa kemana aja. Karena saya ngerasanya selama ini gereja itu memisahkan psikologi dengan teologi gitu loh. Ada sih psikologinya tapi nggak terlalu dalam gitu. Tapi begitu saya mulai terbuka, oh ya bisa loh gitu loh. Jadi ayo gereja sama-sama nih. Konseling di ruang gereja itu sama seperti after sales. Jadi pelayanan purna jual. Lihat manusianya as a human-nya gitu loh. Secara roh hari Minggu silahkan berkhotbah, memenuhi makanan rohani. Tapi waktu hari biasa, waktu konseling, kasihlah jasmaninya ini kekuatan, jiwanya ini kekuatan, bukan penghakiman. Itu yang saya mau sampaikan. Ayo gerejanya jangan fokusnya itu hari Minggu rohani. Lah kan manusia tubuh, jiwa dan roh gitu loh. Ketiganya sama, seperti yang tadi Pets bilang kan, kita tinggal dalam dunia yang rusak. Ya. Begitu kita kena, hitungannya kayak diserang gitu. Yang mau nolong siapa? Tuhan ada, tapi kan harus butuh orang yang sama-sama punya gitu loh, capability untuk nolong yang seperti itu. Dan gue pikir kalau waktu itu bukan Tuhan yang terus lindungi dari semua hal-hal yang bikin pikiranku jadi rusak, ya aku juga nggak ada hari ini. Gitu. Dan satu pesan, tadi kan pesan untuk lembaga gereja, buat organisasi kekristenan yang bagaimana seharusnya memandang masalah kejiwaan ini. Pesan buat orang yang hari ini sedang mengalami depresi, masalah kejiwaan yang mereka bersembunyi dan menutup diri. Pesanku, let's open aja. Find safe person. Seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang memahami, berpihak sama kita. Oh, bukan karena tindakan kita salah, tapi ada bersama-sama kita saat kita jatuh. Susah loh Kak. Tapi jangan salah, satu kali kita gagal, cari orang lain lagi. Ketemulah dengan komunitas yang pas gitu loh. Banyak gak yang toksik? Banyak. Tapi open, cari gitu. Saya bisa jadi salah satu safe person gitu. Teman-teman saya di komunitas LK3 bisa juga jadi safe person. Mereka udah banyak rumah konseling.
Dan jangan takut, depresi itu lebih banyak ke permainan pikiran kita. Jadi yang rasanya tidak berguna, rasanya tidak berdaya, rasanya tidak berharga, itu cuman ada dalam pikiran kita. Jadi speak out, bilang aja, iya, gue ngerasanya nggak berguna, gue rasanya nggak berharga. Karena banyak dari teman-teman yang cerita sama saya di ruang curhat itu kurang lebih masalahnya sama sih Kak. Masalahnya adalah tidak dimengerti, gitu. Tidak dimengerti. Jadi speak up, cari orang yang bisa dipercaya, gitu. Cari orang yang bisa dipercaya. Dan tentu keluarga juga, buat yang keluarga yang selama ini memandang sebelah mata, harusnya hadir ya buat support ya. Cuma memang masalahnya tidak semua keluarga mau menerima. Kebanyakan kita malah sembunyinya dari keluarga dulu, gitu. Nggak apa-apa, gitu. Tidak apa-apa. Jadi kalau keluarga nggak support, carilah orang lain yang dianggap keluarga di luar sana, gitu. Yang benar ya, jangan yang dibawa. Ya udah lo kan lagi stres, ayo kita healing kemana, enggak gitu loh. Cerita dikeluarin gitu loh. Jadi gimana caranya ketemu, ya harus cari. Ya. Dan bagaimana Ibu melihat keluarga Ibu sekarang yang sudah dengan anak rekonsiliasi, dengan suami saling support, bagaimana melihat keluarga sebagai sebuah support system yang kuat? Buat saya ini kayak semacam hadiah Natal buat saya tahun ini 2024 ya. Jadi setelah melihat perjalanan gitu ya, aku pikir wah Tuhan terima kasih sekali dengan struggle-nya saya sendiri, sekarang saya nggak sendirian lagi gitu loh. Suami support, hubungan dengan anak juga baik gitu loh. Hampir tidak pernah gitu mereka melihat maminya marah-marah lagi seperti itu. Jadi ini anugerah Tuhan, benar-benar yang luar biasa gitu. Aku pikir nggak ada hal yang lebih membahagiakan buat saya bahwa keluarga saya sekarang sama-sama gandeng tangan, gitu. Saling support, doa bareng, nggak lagi yang doa dulu males-malesan apa segala macam. Sekarang kalau disuruh doa bareng, ayo kita doa bareng. Ucap syukur Tuhan itu baik banget, dia ajaib loh dalam hidup keluarga kita. Seperti apa Ibu Laura katakan, keluarga adalah support system di mana seharusnya bisa saling bergandengan tangan, saling menopang dalam menghadapi apapun termasuk depresi di dalam hidup. Jadi tidak lengkap rasanya kalau hari ini kita tidak berbincang dengan keluarga dari Ibu Laura, dan hari ini mereka juga ada di sini. Mari kita ngobrol dengan suami dan anak-anak dari Ibu Laura. Ya sahabat Solusi, please welcome Ibu Laura dan keluarga. Halo, ada Pak Marco. Iya. Halo, Halo. apa kabar Pak? Baik, puji Tuhan. Terima kasih sudah datang ke sini ramai dengan ada Heaven di sini, anak pertama. Ada Cielo, second son ya, dan ada Daniela. Hai. So, setelah mengalami banyak hal di dalam keluarga Bapak dan Ibu, bagaimana sekarang Bapak dan Ibu melihat arti dari keluarga? Ya. Kalau saya menilai keluarga itu segala-galanya. Pertama harus keluarga dulu yang dipulihkan, baru kita bisa memulihkan orang lain. Dari Ibu Laura? Ya, dipulihkan, saling support, that's the family. Now I'm moving to Heaven. How much does family mean to you? Family? It's a simple answer. It's like a group where they could love each other, they feed each other, they nourish each other, simple like that. Ya, thank you. Keren. Dan ini kan momen Natal nih. Kita sudah memasuki bulan Desember, kita merayakan Natal. Apa sih makna Natal di dalam keluarga ya? Kita ngomong di dalam keluarga dulu. Momen-momen apa yang jadi favorit nih ketika Natal di dalam keluarga? What's your favorite? Untuk saya, momen Natal yang paling berkesan adalah holiday. Liburan Ya. Itu waktu yang benar-benar bisa jadi bonding banget ya di situ ya. Yes, family time. And how about you, Heaven? What are some of your favorite Christmas moments? Oh man, Like maybe that one time when I went to Hong Kong, I could never forget that. Yeah. Never forget it.
it was like the happiest day of my life. Happiest day of your life. Sure. Mungkin Cielo You want to talk? want to talk? Want to say something? And Daniel? You don't want to talk? Yeah. Don't want to. I'm fine. You're fine. How about Daniel, you? how about you? How about you? What is Christmas meaning for you? Christmas meaning is Present. opening present. Opening present. Opening present. And what's your favorite present What is your favorite present? ever? Apa ya? You got a lot. Got You got a You lot. got a lot? You got. She got a lot. Do you She have got- one Do you have one favorite? up now? What is your favorite? I forgot. You forgot, oke. Saya melihat betapa hangat ya keluarga ini. Yang pasti kalau sahabat solusi mendengarkan cerita Ibu Laura tadi pasti tidak menyangka bahwa sekarang keluarga dipulihkan dan begitu hangat. Boleh nggak sih Bapak Marco dan Ibu Laura menyampaikan sesuatu buat anak-anak hari ini? Only love that we have in our family, right? Tetap pertahankan itu karena kasih itu selalu mempersatukan kita semua. Oke? We are family. We are family. We are supporting each other. We are supporting each other. We must gathering our hand together. That's what. Oke? Dan itu juga harapan Natal bagi keluarga untuk tahun ini. Atau ada harapan lain yang pengen disampaikan bagi keluarga di Natal tahun ini? Buat saya kasih adalah segala-galanya ya. Jadi if you can come main ke rumah, sama seperti kakak tadi bilang, di rumah itu hangat, penuh dengan kasih, sukacita, ambience-nya seperti itu ya Mam ya. Jadi kebetulan beberapa teman-teman anak muda kan suka main ke rumah. I feel rumah kita ini hangat, nyaman gitu. Jadi setelah semua dipulihkan, Tuhan juga memulihkan kondisi semuanya gitu, everything. So tadi yang saya bilang, tahun 2024 ini, Natal kali ini adalah suatu awal permulaan dari semua hal gitu yang saya yakin di 2025 nanti pun akan jauh Tuhan berkati keluarga kami. Amin. Dan Bapak Ibu melihat bagaimana Tuhan mengubahkan hidup Bapak dan Ibu sejauh ini, bahkan keluarga Bapak dan Ibu. Dan di Natal kali ini, saat semua orang merayakan Natal, saya ingin tanya ya, tadi kan makna Natal di dalam perayaannya, keluarganya, bagaimana festifnya, bagaimana Bapak dan Ibu memaknai kelahiran Yesus Kristus, terutama jika Bapak Ibu melihat bagaimana Tuhan Yesus memulihkan keluarga Bapak dan Ibu. Apa makna Natal yang paling Bapak dan Ibu rasakan dari kelahiran Yesus Kristus itu? Makna Natal yang saya rasakan adalah saat ini saya dapatnya gini. Biar kita dapat menjadi terang buat kota kita. Saat Tuhan lahir di hati kita, Tuhan kembali lahir lagi di hati kita. Biar kita dapat memancarkan terang, dapat memancarkan kasih Tuhan melalui hidup kita, pribadi lepas pribadi. Dari Ibu? Saya bangga jadi orang Kristen. Jadi Natal buat saya, kelahiran Tuhan itu agak susah diungkapkan dengan kata-kata, tapi saya dipilih oleh Tuhan gitu loh. Dia lahir dalam hati saya. Itu suatu hal yang luar biasa. Itu jadi Tuhan hadir, Tuhan lahir dalam hidup saya. Saya dipilih sih, menurut saya seperti itu. Amin. Jadi makna Natal, Tuhan hadir, Tuhan lahir dalam diri saya, dan saya ingin orang juga tahu itu bahwa
saat Tuhan hadir dalam hati saya, Tuhan juga bisa hadir dalam setiap hati orang-orang. Dan terima kasih banyak buat waktunya di Solusi. Boleh nggak sebelum kita tutup ya, Bapak dan Ibu dan kids, say thanks one another. Ucapkan terima kasih buat apapun itu. Terima kasih sudah ada. Terima kasih sudah selalu memegang tanganku. Siblings juga boleh say Thank you. I'm so grateful for you. So grateful for you, Grateful for you. Mido-san. Thank you for being my loving husband. Thank you, Ma. Thank you. Thank you. Ada merahnya. Oh, lovely. Dan terima kasih buat kedatangannya di Solusi hari ini. Dari makna Natal yang Bapak Ibu sampaikan tadi, melalui kehadiran Bapak dan Ibu dan keluarga, ini juga bisa menjadi terang ya, menjadi dampak bagi orang-orang yang menonton acara hari ini. Orang-orang yang terutama mengalami hal yang mungkin Bapak dan Ibu pernah alami. Saya berdoa ini menjadi Natal yang terus mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu ada bagi kita, sekalipun dalam hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup. Thank you so much buat waktunya. Terima kasih Pak Marco. Terima kasih Bu Laura, buat Heaven, Cielo dan Daniela. Thank you. Thank you. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Buat sahabat Solusi yang hari ini mungkin sedang mengalami seperti apa yang Ibu Laura alami. Sahabat Solusi sedang mengalami depresi, anxiety, ataupun masalah kejiwaan lain. Ingat sahabat Solusi, carilah pertolongan. Carilah seseorang yang bisa menolong, yang bisa menopang, yang bisa menyupport, di mana sahabat Solusi bisa bercerita kepada mereka. Namun hari ini, kalau sahabat Solusi belum bisa menemukan tempat untuk bercerita, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu, mendukung kamu di dalam doa, dan terus memperhatikan apa yang sedang kamu lewati. Kamu tidak pernah sendiri, jangan sungkan, jangan ragu untuk menghubungi nomor ini. Karena satu langkah kecil itu yang akan mengubahkan hidup kamu selama-lamanya. Kami tunggu ya.